Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Materi yang selanjutnya pada mata kuliah metodologi studi Islam pasca UTS adalah tentang Islam dan globalisasi. Itu Islam eksklusif, Islam inklusif, dan juga Islam yang pluralis. Ya. Dalam artian bahwasanya kita diajak untuk memahami bagaimana bentuk dari pemahaman Islam yang eksklusif, yang dianggap sebagai sesuatu yang tertutup, dan kemudian pemahaman Islam yang inklusif, yaitu pemahaman yang kaitannya dengan keterbukaan dan juga pluralis, yaitu memahami bahwasanya perbedaan dan juga kemajemukan itu memang sesuatu yang nyata di dunia ini. Oleh karena itu, maka bagaimana kemudian Islam bisa berkembang dengan pemahaman eksklusif, inklusif, dan juga pluralis. Sebelum itu kita pahami terlebih dahulu kaitannya dengan pendahuluan yang berikut ini, yaitu kaitannya bahwasanya pemahaman adanya kewajiban menjadikan Islam sebagai ideologi merupakan pangkal dari munculnya gerakan Islam yang radikal di berbagai belahan dunia. Jadi kelompok Islam yang menginginkan bahwa Islam itu dijadikan sebagai ideologi itu memunculkan sebuah gerakan-gerakan yang radikal seperti ISIS, kemudian HT, ya, yang di seluruh dunia itu dimusuhi. Kenapa? Karena mereka menginginkan atau menjadikan Islam sebagai ideologi, yang itu merupakan pangkal dari munculnya gerakan Islam radikal. Karena saat ini negara-negara itu tidak menjadikan agama sebagai sebuah ideologi. Dimanapun negaranya, itu agama tidak dijadikan sebagai ideologi. Ya, sehingga munculnya banyak agama di suatu negara itu sesuatu yang niscaya. Oleh karena itu, begitu ada muncul kaitannya dengan pemikiran bahwa Islam itu dijadikan sebagai sebuah ideologi, maka akan ditolak oleh dunia internasional dan mengakibatkan pemaksaan terhadap keputusan atau kaitannya dengan pemahaman seperti itu, muncullah gerakan Islam yang radikal. Dalam perspektif Gus Dur, pandangan tersebut sangat keliru, karena menurutnya tidak ditemukan ayat Tuhan yang mewajibkan adanya perintah hal itu. Kemudian menurut Gus Dur, seseorang yang disebut dengan seorang muslim yang sempurna adalah ketika dia menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran-ajaran rukun Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan ujian. Jadi keterlibatan dalam perjuangan perwujudan sistem Islam atau ideologisasi serta formalisme Islam tidaklah menjadi salah satu dari syarat keberislaman seseorang. Ini menurut Gus Dur. Sehingga yang penting itu adalah menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran rukun Islam yang secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme, bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ketika sudah lengkap beberapa hal tersebut, maka itu bisa dianggap sebagai muslim yang sempurna. Bukan kemudian muslim atau Islam belum sempurna kalau kemudian ideologi Islam belum ada pada sebuah negara. Ini sebagai pendahuluan untuk memahami bagaimana Islam berkembang dengan pemikiran yang seperti apa. Apakah eksklusif, apakah inklusif, atau juga pluralis. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan Islam itu eksklusif. Secara harfiah itu eksklusif itu artinya sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggris ya adalah berarti sendiri dengan tidak disertai yang lain, sendirian, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sehingga kalau misalkan Islam itu diartikan eksklusif secara bahasa, ini berarti Islam itu sendirian. Tidak ada yang lain, tidak disertai dengan yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan agama yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa
keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Batasan eksklusif ini perlu terlebih dahulu lebih diperjelas agar tidak salah menempatkan istilah. Memang kita yakini bahwa agama kita ini adalah agama yang paling benar. Kita yakini ya bahwa agama yang lain itu salah. Kita yakini. Tetapi itu hanya doktrin agama untuk internal umat Islam saja. Oleh karena itu ketika posisi pemahaman seperti itu hanya untuk internal, tetapi ternyata keluar, ya, nah ini yang kemudian harus diperjelas. Sebab antara Islam dan sebagai konsep dan kondisi keberagamaan umat, Islam yang plural sangat berbeda. Ya. Islam sebagai konsep berarti internal kita, kemudian bagaimana kemudian kita bergerak menuju pada ke masyarakat, kepada keberagaman umat, itu juga harus berbeda. Islam harus ditempatkan pada posisi yang strategis, ya, yang sesuai. Kalau kita berada di posisi sendirian, ya, di internal kita, maka Islam dijadikan sebagai konsep. Nah, dan tentunya yang paling benar. Sementara ketika berada di kondisi keberagaman umat, Islam memahami dan menghargai plural, ya, sesuatu yang berbeda dari pemahaman atau keberagamaan itu. Ketika misalnya menemukan fenomena yang menunjukkan adanya eksklusif dalam sebagian tubuh umat Islam, kita jangan sampai terjebak untuk memvonis bahwa konsep Islam memang eksklusif. Tetapi harus kita kembalikan kepada bagaimana metode pemahaman yang mereka terapkan. Jadi Islam itu tidak kemudian disalahkan, ya. Makanya mana yang kemudian Islam itu sebagai ajaran yang murni dan mana yang kemudian sebagai bagian dari keberislaman, ya. Jadi ada Islam, ada keberislaman, ada Islam dan ada penganut Islam. Nah, itu harus dibedakan. Kalau misalkan Islam kemudian diombang-ambing pada kaitannya dengan kejumudan, kaitannya dengan tidak toleran kepada yang lain, itu Islamnya atau orang yang menganut Islamnya yang membuat seperti itu. Nah, karena itu maka Islam itu adalah agama yang lurus, tetapi hanya para pemeluknya lah yang kemudian membuat Islam itu menjadi bengkok. Ya. Sehingga ketika di dalam ayat Al-Quran itu ada, ketika orang Islam itu agar bisa menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang lurus, ya, maka harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur kaitannya dengan kesolehan spiritualnya. Islam dianggap lurus kalau memang seorang Islam itu adalah orang yang soleh spiritualnya. Yang kedua, Islam dianggap lurus kalau dia itu soleh ke intelektualnya. Ya, kalau hanya intelektualnya itu tidak mencapai pada wawasan yang tinggi, biasanya mereka cepat untuk menyalahkan yang lain. Ya, pemikiran dangkal, pemahaman dangkal mengakibatkan pada sesuatu yang menganggap dirinya benar dan yang lain salah. Kemudian adalah kesolehan sosial. Kita hidup sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan. Oleh karena itu tidak kemudian kita eksklusif, ya, tertutup dengan keberagamaan, dengan keberadaan yang lain. Oleh karena itu pengertian Islam eksklusif ini bersifat tertutup, kaku, jumud, ya, tidak terbuka dengan perkembangan mutakhir dan masih mempertahankan pemahaman ortodoks. Itu Islam eksklusif. Kemudian kaitannya dengan latar belakang. Kenapa kok ada muncul pemahaman Islam yang eksklusif? Itu pertama karena doktrin ajaran. Ya. Doktrin ajaran yang kemudian muncul bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lurus, iya. Terus kemudian menganggap bahwa agama yang lain itu salah. Ya, ini pemahaman doktrin agama, ajaran agama yang kemudian adanya mengarah kepada hal itu. Ya, termasuk dulu ketika Imam Samudra ditanya, ya, kenapa Anda itu ngebom bunuh diri, ya, mengebom bom Bali waktu itu, ya, kesalahannya itu yang paling besar. Ya, kenapa Anda mengebom? Karena dia mengatakan bahwasanya saya berdasarkan ayat Al-Quran tentang jihad. Nah, berarti dia mengatasnamakan doktrin ajaran jihad yang ketika memandang orang
kafir itu adalah halal darahnya. Nah, itu doktrin-doktrin ajaran yang dipahami oleh mereka. Sehingga yang kedua, alasan yang melatar belakangi adanya Islam eksklusif adalah pemahaman. Ya. Pemahaman yang tidak utuh, pemahaman yang tidak sempurna. Ya. Bahwa pemahaman Islam yang dibawakan Nabi itu memiliki sifat yang utuh mestinya, ya, tetapi dipahami dengan yang tidak utuh. Ini yang kemudian menjadikan pemahaman termasuk memicu adanya Islam eksklusif. Nah, ketika orang itu semangatnya menggebu-gebu, tetapi pemahamannya dangkal, maka biasanya dia akan melakukan segala cara yang menurut dia benar. Ya, belum tentu menurut ilmu pengetahuan, menurut pemahaman yang benar, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor yang melatar belakangi adanya Islam eksklusif adalah nostalgia dengan masa lalu. Terlalu halu, ya, terlalu terpesona dengan kejayaan masa lalu, sehingga mau mengembalikan masa kejayaan masa lalu dengan konsep, sistem, dengan cara, dengan budaya, dengan berpakaian dan lain sebagainya, mau menghadirkan kembali masa lalu pada saat ini, dan itu mengakibatkan ya kondisi dan pemahaman itu tidak terbuka dengan pemahaman baru, dengan kondisi yang baru, dengan masyarakat yang baru, dengan budaya yang baru, ya. Apalagi sampai kemudian mengarah pada globalisasi, itu tidak kemudian dianggap, ya, karena mereka mau menghadirkan kembali pada masa lalu. Ya. Ini diantara beberapa faktor yang melatar belakangi adanya pemahaman Islam yang eksklusif, yang tertutup, yang jumud, yang cenderung menyatakan dirinya benar dan menyatakan yang lain salah. Kemudian kaitannya dengan Islam eksklusif, ya, sebagai alasan yang lebih lanjut, ya, ada beberapa alasan ini yang bisa kita jadikan juga selain yang tiga tadi. Yang pertama, umat Islam adalah umat yang paling unggul. Ya. Ada ayat Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang diturunkan untuk manusia. Nah, ayat ini ya kemudian disalahpahami bahwa Islam adalah umat yang paling sempurna. Jadi, sehingga yang lain itu adalah rendah, yang lain itu adalah pihak yang kalah, pihak yang salah, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, ada dalil ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Berarti Islam itu tinggi dan tidak ada yang paling tinggi. Ya, sehingga disinilah kemudian kesombongan orang-orang yang memahami secara tekstual, ya, kaitannya dengan dasar ini, mengakibatkan mereka menganggap Islam itu adalah yang paling tinggi, yang lain tidak boleh hadir. Nah, itu kan di dalam, misalkan di sebuah negara, maka Islamlah yang harus memimpin, bukan mereka yang non-Muslim. Kemudian penobatan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan penyempurna ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Ini juga menjadikan pemahaman bahwa agama-agama lain itu tidak ada yang sempurna, Islam yang sempurna, karena Nabi Muhammad penyempurna ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu. Kemudian ada keempat, ada dalil Quran yang menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah disempurnakan bagimu agamamu. Ini juga memicu bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Ngapain kamu harus diperbarui? Ngapain dengan menggunakan sistem yang lain? Cukuplah dengan Islam. Maka sistem itulah yang paling sempurna. Nah, ini yang kemudian juga memunculkan pemahaman Islam yang eksklusif. Kemudian yang kelima, doktrin kesyumulan ajaran Islam. Ya, tokohnya adalah Al-Maududi, mengatakan bahwa Islam ini sudah syumul, sudah menyeluruh, mencakup segala hal, sehingga cukuplah dengan sistem Islam, ya, apalagi negara dengan sistem Islam, maka semuanya akan diatur dengan menyeluruh, komprehensif. Nah, pemahaman yang doktrin kesyumulan ajaran Islam ini yang kemudian mengarah kepada pemahaman bahwa hanya dengan sistem Islam, ya, negara dengan sistem Islam, yang kemudian bisa mengarahkan pada sesuatu yang menyeluruh. Kemudian yang keenam, adanya ayat yang menerangkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho terhadap Islam, alias akan selalu memusuhi umat Islam, sehingga umat Islam harus defensif dan bila perlu memerangi.
Nah, ini ayat ini yang kemudian juga memicu ya kelompok-kelompok Islam yang kemudian mempunyai pemikiran-pemikiran yang eksklusif. Yang ketujuh, sikap minder di kalangan sebagian umat Islam dalam menghadapi arus perubahan yang dipelopori peradaban Barat dan dianggap sebagai musuh Islam yang akan menghancurkan keimanan dan akhlak generasi Islam. Adanya wacana westernisasi, ada budaya-budaya Barat masuk ke Islam, gitu kan, akhirnya dimusuhi terus. Ya. Padahal itu adalah merupakan hampir mirip dengan irinya umat Islam terhadap peradaban Barat yang semakin besar, ya, sehingga menjatuhkan itu dengan cara seperti itu, bahwa peradaban itu ada peradaban buruk, sehingga kalau masuk kita tetap seperti ini adalah peradaban Islam. Sementara peradabannya maju yang di Barat itu nah itu akhirnya minder seperti itu mengakibatkan adanya supaya tetap dalam posisinya, ia akan menyalahkan peradaban pihak lain tentunya. Itu adalah pemahaman Islam yang eksklusif. Ya. Secara pembagian Islam eksklusif itu ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Ini ada kesalahan ketik ya. Ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Yang keluar itu adalah Islam diyakini sebagai agama yang paling benar, sedangkan agama yang lain itu dianggap sesat dan tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Ini adalah pandangan keluar, ya, bahwa orang lain itu salah, orang lain itu tidak benar, agama lain itu sesat, tidak diterima oleh Allah. Itu adalah eksklusif keluar. Kalau eksklusif ke dalamnya, pandangan secara pribadi, membanggakan dirinya, ya, mengatakan dirinya yang paling hebat, yang paling benar, yang lain salah. Nah itu pribadinya diri orang-orang Islam itu adalah eksklusif yang ke dalam. Jadi ada eksklusif keluar, menyalahkan yang lain, sementara ada eksklusif yang ke dalam, yaitu membanggakan diri sendiri, dan tentunya dari akibat itu adalah menyalahkan yang lain. Itu adalah pembagian sikap eksklusif. Ciri-ciri Islam yang eksklusif, ciri-cirinya ini, mereka menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apapun yang ada di Al-Quran itu perlu dilaksanakan. Tanpa kemudian dikaji ulang ya, atau ditafsiri, tidak perlu. Cukup dengan penafsiran literal, ya. Cukup dengan teks saja, kemudian langsung. Ya. Ijtihad itu tidak menjadi sentral kerangka berpikir mereka. Ngapain ijtihad? Karena itu adalah merupakan produk akal, sementara Al-Quran dan hadis adalah produk wahyu. Ya, sehingga pemikiran seperti ini, itu penerapan pemahaman yang seperti inilah yang kemudian Islam itu menjadi eksklusif. Ini ciri-cirinya. Dan yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai hanya melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Ini juga termasuk ciri dari Islam eksklusif. Kemudian yang ketiga, pemahaman agama yang eksklusif atau tertutup cenderung merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Ini yang paling nampak, cenderung merasa benar, ya, kemudian menyalahkan yang lain, yang pada akhirnya gerakannya adalah menghalalkan segala cara. Ya. Kenapa? Karena diri mereka benar dan yang lain salah. Kemudian untuk itu, ya, perbandingannya adalah Islam inklusif. Agama Islam diturunkan melalui Rasulullah yang mengajarkan Islam itu sebagai Islam agama yang rahmatan lil alamin. Yang dimaksud dengan rahmat bagi seluruh alam adalah Islam memberikan kemanfaatan, cinta dan kasih sayang, serta panduan bagi para penganutnya untuk menjalin silaturahmi antar sesama manusia, terlepas dari latar belakang agama masing-masing tentunya. Islam datang hadir untuk membawa kemaslahatan, kemanfaatan, dan membawa kasih sayang. Tidak peduli ya umat apakah itu untuk umat Islam atau umat yang lain. Atas dasar inilah sesungguhnya kita bisa mengatakan bahwa Islam itu merupakan agama yang terbuka sebenarnya. Karena sebagai rahmat lil alamin, ya, rahmat untuk seluruh alam, ya, sehingga tidak peduli siapapun itu. Ini berarti kan menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya terbuka kepada selain Islam, ya, atau sering disebut dengan sebagai agama yang inklusif, ya, agama yang bisa memahami, agama yang bisa menerima dan menghormati perbedaan di antara sesama umat manusia. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin tentunya.
Jadi inklusivitas Islam pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat berguna bagi penganut Islam itu sendiri. Membawa Islam kepada pemahaman agama yang eksklusif, yang tertutup, itu pada dasarnya memberikan pagar-pagar atau batasan terhadap penganutnya yang akan menyebabkan umat Islam terisolasi dan terpisah dari umat manusia yang lainnya. Yang dimaksud dengan inklusivitas dalam Islam adalah keterbukaan yang tidak mengorbankan ajaran pokok dan keyakinan agama Islam. Jadi keterbukaan ini bukan kemudian mengorbankan ajaran pokok dan keyakinan dalam agama Islam, ya. Terbuka iya, tetapi tetap mempertahankan ajaran pokok dan keyakinan dalam agama Islam itu sendiri. Inklusivitas bisa beroperasi pada ranah sosial, politik, dan kebudayaan. Sementara ranah keyakinan dan teologis tetap meyakini Islam sebagai keyakinan yang benar menurut para pemeluknya. Nah, inilah yang kemudian harus menempatkan posisi Islam di mana, ya, posisi Islam apakah itu kaitannya dengan kajian teologi ataukah berorientasi pada ranah sosial, politik, dan kebudayaan. Sehingga ketika mengikuti pada selain teologi, maka tidak bijak kalau kemudian hanya sistem Islam yang kemudian yang paling benar, yang paling hebat. Sistem sosial, politik, kebudayaan, banyak sistem-sistem lain yang juga bisa digunakan dan juga bisa menimbulkan manfaat dan maslahat. Kemudian kaitannya dengan ciri-ciri Islam inklusif, yaitu mengakui eksistensi semua agama, keberadaan semua agama diakui, bahwa kita meyakini bahwa ada pemahaman agama-agama yang lain, dan kita akui dan kita benarkan bahwa keberadaan agama lain itu bukan membenarkan ajaran-ajarannya, ya, karena ini menyalahi teologi dalam Islam itu sendiri, tetapi mengakui adanya atau keberadaan semua agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan begitu seterusnya. Kita akui keberadaan agama-agama lain itu. Kemudian menghormati kebebasan dalam keyakinan. Menghormati la ikraha fid din. Kemudian menghormati antar sesama. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Kemudian menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Tidak kemudian ada adat atau kebiasaan masyarakat, kemudian langsung disalahkan, langsung dihancurkan, dan begitu seterusnya. Dihormati. Ya. Kemudian berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad para ulama. Ya. Tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga ijtihad para ulama. Kemudian terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Kalau misalkan ada kekurangan, kita ini kan banyak kekurangan yang perlu muncul. Jadi kekurangan itu kalau menurut Imam Ghazali itu bisa diperoleh, kita dapat mengetahui kekurangan diri kita, aib kita itu bisa diperoleh dari 4 hal. Itu dari laporan guru kita, pembimbing kita, ya, bahwa ini salah dan lain sebagainya, itu tahu betul. Ya. Kemudian dari teman kita, teman sejati tentunya. Ya, dari teman ini kita akan mengetahui kekurangan kita. Kemudian dari musuh terutama. Musuh ini tentunya akan menyampaikan atau menginfokan sesuatu, itu pasti sesuatu yang kurang dari diri kita. Dan keberadaan musuh ini bisa dijadikan manfaat bagi kita, yaitu kita memahami kekurangan yang dari kita, dari pandangan dan info dari musuh kita. Yang keempat adalah dari masyarakat. Ketika nyatanya masyarakat menerima keberadaan kita, maka berarti kita itu bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sekiranya kalau masyarakat itu menolak atau merasa risih dengan keberadaan kita, maka berarti kita itu masih banyak aib di situ, sehingga masyarakat kurang atau enggan untuk menerima apa yang ada pada diri kita. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri Islam inklusif. Kemudian kaitannya dengan langkah-langkah Islam inklusif itu bagaimana? Di antara beberapa langkah-langkah adalah membangun pemahaman umat Islam terhadap fikih. Tidak melulu berjargon kembali Quran dan hadis. Kenapa? Karena ketika pemahaman itu kembali pada Quran dan hadis, ini akan kaku, ya. Sehingga begitu ada sesuatu yang baru yang belum disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, inilah yang kemudian dianggap keluar dari Islam, sehingga tidak perlu dikaji. Nah, itu kan padahal kondisi yang sekarang ini, situasi kondisi yang sekarang ini, konsep-konsep baru yang sekarang ini muncul, kalau kemudian hanya kita menggunakan Quran dan hadis, yang sementara Quran dan hadis itu secara teks itu berhenti, maka kita akan ketinggalan terus. Ya. Oleh karena itu,
Maka pemahaman umat Islam terhadap fikih perlu dikembangkan. Kenapa? Karena fikih itu adalah hasil olahan para mujtahid yang itu mengandalkan pada tidak hanya pada sumber utamanya Quran dan hadis, tetapi juga pada sumber kondisi lokal masyarakat yang ada. Orang Islam diperkenankan menggunakan kekerasan hanya jika diusir dari kediamannya. Idza ukhriju min diyarihim. Ya, ada ayat Al-Quran sebenarnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yukhrijukum walam yuqatilukum. Ya, terus antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak diperkenankan kita itu berbuat kezaliman kepada mereka yang tidak mengusir kita. Malah justru Allah meminta kita untuk berbuat baik kepada siapapun yang itu tidak mengusir, tidak berbuat buruk kepada kita. Nah, kita tahu bahwasanya umat beragama di Indonesia itu adalah umat yang kemudian saling menghargai, saling menghormati keberadaan umat-umat yang lain. Ya. Sehingga dengan adanya tidak mengganggu keberadaan kita sebagai umat Islam, maka kita tidak kemudian disalahkan, ya. Bahkan Allah tidak melarang orang itu berbuat baik kepada non-muslim, kepada yang lain yang memang berbuat baik kepada kita. Kemudian Islam berupaya mencari keunggulan orang lain. Ya, yang dilakukan itu adalah Islam mencari keunggulan orang lain. Kita tahu bahwasanya ada kemampuan di atas kemampuan, ada langit di atas langit. Ya, gitu ya. Sehingga kita ini Islam, ya, ini sempurna. Tetapi kalau kita hanya internal saja, maka kita akan tidak menerima, ya, kaitannya dengan keunggulan dari orang lain. Maka kita mencari keunggulan orang lain, kita ambil keunggulan itu, kita jadikan sebagai evaluasi, sebagai bagian dari pengembangan Islam. Untuk mencapai keunggulan itu tentunya ada sebuah ungkapan, ya, carilah ilmu hingga ke tanah Tiongkok atau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Ini berarti menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh a priori terhadap siapapun, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang terdapat di mana-mana. Tidak peduli itu ada di negara Cina, ada di Amerika dan sebagainya. Dan kita tidak memungkiri hal itu, karena perkembangan keilmuan itu ada tidak hanya di daerah Islam, tetapi mereka juga sama. Bahkan mereka lebih, kalau kita akui, ya, mereka luar biasa. Nah, kita ambil keunggulan-keunggulan dari negara-negara lain itu, ya, dari agama-agama lain itu, yang kemudian kita jadikan sebagai bagian dari pengembangan kita. Konsep yang mereka lakukan juga bisa kita ambil, kita akomodasi, kita ambil, kita alihkan untuk mengembangkan Islam itu sendiri. Kemudian ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang Islam dan orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama tidak akan diterima amal perbuatannya di akhirat. Ini ada ayat Al-Quran seperti itu. Dia adalah orang yang merugi. Ayat ini dapat diartikan bahwa Allah tidak akan menerima amal perbuatan seorang non-muslim. Tetapi bukan kemudian kamu percuma, kamu non-muslim, perbuatanmu tidak diterima. Bukan seperti itu, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memandang rendah kerja siapapun itu, agama apapun. Pengertian kata-kata diterima itu di akhirat. Ya. Terima amal perbuatannya di akhirat. Di dunia, ia tetap, kalau itu manfaat, ia tetap diterima. Kalau itu maslahat, manfaat, bisa diterima. Jadi kalau dalam tataran duniawi, perbuatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan agama. Melainkan secara teknis, membawa kemanfaatan bagi umat manusia, itulah yang kemudian bisa dianggap sebagai patokan. Sehingga ada keberadaan peran dari non-muslim, ya, itu juga kita akui. Ya. Kemerdekaan Indonesia itu juga tidak hanya orang Islam yang kemudian membuat Indonesia ini merdeka, tetapi berbagai macam agama, suku, bangsa itu saling memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu tidak etis kalau kemudian Islam hanya dijadikan sebagai sesuatu yang memang akan diterima dan menjadi sesuatu yang benar. Ya. Ini adalah merupakan langkah-langkah Islam inklusif. Kemudian kaitannya dengan pluralis. Ya, pluralis itu berarti kita memahami bahwa ada agama lain.
Oleh karena itu butuh adanya kerukunan antar umat beragama. Ya. Antar umat beragama harus rukun dalam arti bahwa suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing. Ya. Keadaan hubungan sama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai, ada kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Oleh karena itu, ketika kita memahami arti dari toleransi sebagai bentuk dari sikap pluralis kita, ya, tentunya kita akan mengenal bahwa toleransi itu adalah sikap ya, yang melarang adanya diskriminasi, ya, adanya pemojokan terhadap golongan-golongan yang berbeda. Misalnya toleransi beragama di mana agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama yang minoritas. Kita sebagai umat Islam ya, yang mayoritas di Indonesia itu mengizinkan yang minoritas untuk menjalankan ibadahnya, menjalankan ritual-ritual keagamaannya. Jadi toleransi antar umat beragama ini berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama yang lain. Ya, oleh karena itu, toleransi itu didengungkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ya, kemudian tujuan kenapa kok perlu ada toleransi? Tentunya sesuai dengan sila ke-1 dilihat dari di berbagai sisi kehidupan. Toleransi beragama di Indonesia dapat diwujudkan dalam segala hal. Rasa saling menghormati, menghargai antara sesama umat manusia, sikap saling tolong-menolong antara sesama umat, dan tidak mengenal agama, suku, ras, ataupun budaya, memahami setiap perbedaan. Ini toleransi. Ya. Jadi tidak memandang agama. Kita mau menolong seseorang, tidak dilihat KTP-nya apa ini, Islam atau Kristen. Ya. Wah, Kristen ya, biarkan aja mati. Oh, itu nggak bisa. Ya. Kita menghargai antar umat, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bentuk toleransi. Kemudian, yang kaitannya dengan sikap toleransi dalam Al-Quran, ya, ada beberapa ayat, ya, di antaranya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada perempuan, ada laki-laki, ada suku-suku bangsa yang lain. Itu semua adalah tujuannya untuk saling mengenal. Ya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menolak sunatullah ini. Dalam artian perbedaan, ya, keberagaman, kemudian munculnya banyak aliran, banyak pemahaman, itu merupakan sesuatu yang sunatullah. Dengan demikian, sudah selayaknya bagi manusia untuk mengikuti petunjuk Tuhan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita sudah berbeda. Ada agama lain. Maka bagaimana kemudian konsep kita untuk saling menyambung ya, tali silaturahim dengan kelompok agama lain. Itu yang perlu dilakukan, bukan kemudian meraba-raba keberbedaan itu. Sikap toleransi dalam Al-Quran, ya, toleransi dalam beragama itu bukan berarti hari ini kita boleh bebas menganut agama tertentu, kemudian esok harinya kita menganut agama yang lain. Bukan. Tetapi toleransi beragama adalah harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Islam memang lebih mengedepankan sikap terbuka daripada kebencian dan permusuhan. Makanya ketika ada permasalahan, Islam sangat terbuka untuk berdialog, ya, untuk bermusyawarah, untuk saling menyampaikan pendapat, bukan kemudian otoriter. Begitu ada yang berbeda dengan Islam, langsung divonis dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan tadi ada konsep toleransi dalam Al-Quran, ya. Kemudian juga ada beberapa ayat atau hadis yang kemudian menolak atau melarang kita untuk berbuat zalim, ya. Termasuk ayat Al-Quran yaitu Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, bahwa Allah melarang
tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri. Kemudian kaitannya dengan toleransi ini ya, bahwa kita hidup bersama-sama. Ya, kita sebagai makhluk Allah, apapun perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Maka kita harus memiliki sifat yang terbuka, bukan memiliki sifat yang tertutup. Kita menutup diri dari perbedaan itu. Kita menutup diri dari pemahaman berbeda orang lain, sehingga yang mengakibatkan pemikiran kita yang paling benar, yang lain salah. Dan kondisi yang seperti itu, ketika diterapkan, itu akan menjadi pemahaman Islam yang radikal. Sementara yang tidak mau mendekati agama, pemahamannya adalah liberal. Kita harus memiliki pemahaman yang moderat, pemahaman yang dimana ketika pemikiran itu tidak saling menyalahkan, berada di tengah-tengah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.